Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Khairun Nikmah, jurusan Ekonomi Syariah Lokal Etika Bisnis Islam I semester 6. Dan yang terhormat Bapak Ahmad Hamdallah, SEI, ME, SY, selaku dosen pengampu. Baiklah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Etika Bisnis Islam, yaitu membuat 7 pertanyaan beserta jawabannya. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu ada berapakah hukum dalam syariat Islam? Sebutkan. Jadi, seperti yang kita ketahui, bahwa hukum dalam syariat Islam itu ada 5, diantaranya yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Pertanyaan yang kedua yaitu, apabila sumber hukum terdapat pada Al-Quran dan qiyas, namun saling bertentangan, maka kita harus mengambil sumber hukum dari yang mana? Jelaskan. Nah, jadi kita itu harus mengambil sumber hukum yang berasal dari Al-Quran, karena Al-Quran itu merupakan sumber hukum yang paling utama dalam Islam. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui, sumber hukum Islam itu kan bertingkat. Nah, yang pertama itu adalah Al-Quran, kemudian hadis, dan yang terakhir itu ijtihad. Dalam ijtihad itu termasuk ijma dan qiyas. Nah, bila 3 sumber hukum itu saling bertentangan, ambillah sumber yang tertinggi. Jadi, bila Al-Quran dan qiyas bertentangan, nah, yang diambil adalah yang berasal dari Al-Quran. Kemudian pertanyaan yang ketiga, sebutkan prinsip-prinsip etika bisnis menurut Al-Quran. Prinsip-prinsip etika bisnis menurut Al-Quran itu yang pertama adalah melarang bisnis yang dilakukan dengan proses kebatilan. Kemudian, bisnis itu tidak boleh mengandung unsur riba. Nah, selanjutnya, kegiatan bisnis juga memiliki fungsi sosial, baik melalui zakat dan sedekah. Nah, yang keempat, melarang pengurangan hak atas suatu barang atau komoditas yang didapat atau diproses dengan media takaran atau timbangan. Jadi, timbangannya itu harus disempurnakan. Nah, kemudian itu menjunjung tinggi nilai-nilai keseimbangan, baik ekonomi maupun sosial. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat, apakah antara pelaku bisnis dan norma saling berkaitan? Jawabannya, iya. Karena pelaku bisnis sebagai bagian dari masyarakat tidak dapat memisahkan diri dari norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakatnya. Selain harus pula mengikuti norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di kalangan bisnis. Nah, ketidakpercayaan dan ketidakberdayaan yang diterima sebagian pelaku bisnis akan mempengaruhi pula ketidakpercayaan pada bangsa Indonesia secara keseluruhan. Jadi, bisnis yang bersifat universal tetap harus dilandasi moralitas yang tinggi. Namun demikian, pengabaian nilai-nilai moral tidak ada sanksinya yang tegas, sehingga diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan yang mempunyai sanksi yang tegas dan jelas dalam upaya melindungi hak dan kewajiban yang ada dalam melaksanakan bisnis. Kemudian, pertanyaan yang kelima yaitu, dalam tingkat kebutuhan, dalam konsep Islam terdiri dari kebutuhan daruriyat. Nah, bagaimana jika kebutuhan daruriyat ini tidak terpenuhi? Nah, jadi kita harus mengetahui pengertiannya dulu. Kebutuhan daruriyat itu adalah segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka, yang meliputi 5 sendi utama, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Nah, pemeliharaan kelima sendi tersebut berdasarkan skala prioritas, artinya agama itu lebih utama dari jiwa, kemudian jiwa itu lebih utama daripada akal. Nah, begitu seterusnya sampai sendi kelima. Dapat disimpulkan bahwa kebutuhan daruriyat merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi karena merupakan dasar dari kehidupan. Apabila tidak terpenuhi, maka akan mengganggu kemaslahatan, dan jika tidak terlaksana, maka akan menyebabkan kekacauan dalam kehidupan. Kemudian, pertanyaan yang keenam, yaitu bagaimana cara pengelolaan harta dalam Islam? Jadi, Islam ini tidak hanya mengajarkan umatnya untuk memperoleh harta dengan jalan yang benar, tetapi juga mengarahkan mereka bagaimana cara memanfaatkan harta tersebut.
Salah satu ajaran mendasar dalam masalah pemanfaatan harta ini adalah ajaran Al-Quran, yang pembelanjaan harta kepada hal-hal yang mendukung tegaknya Islam serta sendi-sendi kehidupan dalam masyarakat. Nah, hal ini dapat kita perhatikan dari penghargaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang menafkahkan harta di jalan Allah seperti berjihad, memberikan zakat, dan aktivitas kemanusiaan lainnya. Kemudian juga ini ada salah satu ayat yang mendorong pemanfaatan harta kepada jihad di jalan Allah adalah terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 95. Nah, pertanyaan yang terakhir yaitu, mengapa dalam bekerja niat menjadi hal yang sangat penting? Jawabannya, karena dalam bekerja niat seorang muslim merupakan hal yang penting, termasuk semua aktivitas yang dilakukannya. Jadi, niat itu merupakan tekad hati untuk melakukan suatu perbuatan ibadah dalam rangka mendekatkan diri semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di mana dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda bahwa setiap amal itu bergantung pada niat dan setiap individu dihitung berdasarkan apa yang diniatkannya. Jadi, alangkah baiknya dan sudah seharusnya mulai saat ini umat Islam dapat bergerak, beraktivitas, dan bekerja dengan tekun dan mempunyai tujuan yang satu, yaitu menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sekian, terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.